Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada yang terhormat Ibu Diana Wahyu Deviantari dan Bapak Yanta Budi Susanto selaku dosen pembimbing. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar tugas akhir ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rizal Muhammad dari Angkatan 2017 NRP 55. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Peta Bidang Tanah Tersertifikat dengan Data Wajib Pajak untuk penentuan potensi pendapatan asli daerah dengan studi kasus berada di Desa Bungurasi. Untuk presentasi kali ini akan saya bagi ke dalam 4 bab, yaitu ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan penelitian, uraian penelitian, lalu hasil dan analisa, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah berhak memungut pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah. Salah satu pajak yang berhak dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dasar penarikan PBB sendiri adalah dari nilai jual objek pajak atau NJOP yang besarannya ditentukan oleh kepala daerah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Handayani pada tahun 2020, ditemukan bahwa data persil tanah yang dimiliki oleh BPN dan data wajib pajak memiliki perbedaan. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya proses-proses penggabungan, pemecahan, maupun transaksi lahan yang belum tercatat. Perbedaan data tersebut dapat menimbulkan potensi PAD yang belum bisa dimaksimalkan. Kemudian terdapat 3 rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu pertama adalah bagaimana kesesuaian antara peta bidang tanah tersertifikat dengan data wajib pajak di Desa Bungurasi, Sidoarjo. Lalu yang kedua, bagaimana potensi pendapatan asli daerah dari PBB di Desa Bungurasi, Sidoarjo. Dan terakhir, bagaimana kesesuaian antara peta desa yang dimiliki kantor desa dengan peta persil yang dimiliki oleh BPN di Desa Bungurasi, Sidoarjo. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui kesesuaian antara peta bidang tanah tersertifikat dengan data wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari ketidaksesuaian sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kesesuaian antara peta desa dengan peta persil BPN. Pada uraian penelitian, akan saya jelaskan 4 poin, yaitu lokasi penelitian, data penelitian, peralatan penelitian, dan metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini sendiri bertempat di Desa Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini memiliki lokasi geografis pada 7 derajat 20 menit 30,8 detik hingga 7 derajat 21 menit 16,2 detik lintang selatan dan 112 derajat 42 menit 45,3 detik hingga 112 derajat 43 menit 38,8 detik bujur timur. Desa Bungurasi sendiri berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Menanggal di Surabaya pada sisi utara, Kelurahan Medaeng dan Waru di sisi selatan, Kelurahan Kedungrejo di sisi timur, dan Kelurahan Ketek dan Pajak Daerah Sidoarjo atau BPPD dan data ukur lapangan untuk dimensi persil tanahnya. Kemudian peralatan yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah software ArcGIS, kemudian ada perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak pengolah angka. Diagram alir dari penelitian ini sendiri dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, kemudian ada pengumpulan data. Ya, yang saya kumpulkan adalah 2 golongan, data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data ukur dimensi persil yang saya dapat dari lapangan. Dan data sekunder adalah data peta desa, peta persil BPN, dan data wajib pajak. Peta desa dan akan divalidasi terlebih dahulu dengan data ukur dimensi persil yang kemudian disatukan informasi petanya dengan peta persil BPN yang menghasilkan peta bidang objek PBB. Peta bidang objek PBB kemudian dikaitkan dengan objek wajib pajak dan dihasilkan peta kesesuaian persil tanah dan wajib pajak, kemudian penentuan ZNT sehingga akhirnya dapat diketahui potensi PAD yang dihasilkan. Pada bab ketiga adalah hasil dan analisa. Pada pertama adalah pembuatan sampel wilayah untuk penelitian ini. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada penataan wilayahnya, yaitu pemukiman dengan persil teratur, permukiman dengan persil tidak teratur, dan zona komersil. Untuk zona pertama yaitu perumahan DPU yang mewakili permukiman dengan persil teratur. Untuk zona 2 yaitu Ruko Taman Bungurasi yang memiliki zona komersil.
Untuk zona 3 yaitu Wisma Bungurasih yang mewakili pemukiman dengan persil teratur. Untuk zona 4 yaitu Bungurasih Utara yang mewakili permukiman dengan persil tidak teratur. Dan untuk zona 5 yaitu Bungurasih dalam yang mewakili permukiman dengan persil tidak teratur. Berikut adalah analisis kesesuaian antara persil BPN yang sudah tersertifikat dan wajib pajak yang ditunjukkan pada tabel. Dari hasilnya, kesesuaian tertinggi terdapat pada zona 2, yaitu Ruko Taman Bungurasih yang mewakili zona komersil dengan tingkat kesesuaian 98,6% dengan 70 persil BPN tersertifikat dan 71 wajib pajak. Sedangkan kesesuaian terendah terdapat pada zona 4, yaitu Bungurasih Utara yang mewakili zona permukiman dengan penataan persil tidak teratur dengan tingkat kesesuaian 18,6% dari 38 persil tanah BPN yang tersertifikat dan 204 wajib pajak. Data persil peta desa tidak digunakan sebagai pembanding karena peta desa menggunakan peta tahun 2009 dan memiliki kesalahan yang besar yang akan dijelaskan setelah ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah peta zona komersil dan zona permukiman dengan penataan persil teratur memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi. Namun pada zona permukiman dengan penataan persil tidak teratur memiliki tingkat kesesuaian yang tidak tinggi atau rendah. Berikut adalah peta dari analisis kesesuaiannya. Kemudian untuk potensi pendapatan asli daerah atau PAD sendiri diambil dari 6 persil tanah yang sudah tersertifikat namun belum memiliki informasi pajak, yaitu pada zona 1 dan zona 3. Dari 6 buah persil tersebut, pada zona 1 memiliki nilai tanah yang memiliki zona nilai tanah 916.000 dan pada zona 3 memiliki nilai tanah 1.416.000. Nilai tanah ini diambil dari NJOP yang digunakan sebagai acuan pengambilan PBB. Sehingga PBB yang dapat dimaksimalkan sejumlah Rp1.114.461,60. Selanjutnya untuk analisis kesalahan peta desa, karena berupa peta cetak sehingga perlu dilakukan georeferencing terlebih dahulu untuk memberikan koordinat. Pada zona 1, kesalahan georeferencing atau RMSE-nya adalah 8,4 meter. Pada zona 2, 3,5 meter. Pada zona 3, 3,6 meter. Pada zona 4, 7,7 meter. Dan pada zona 5, 1,3 meter. Menurut Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa, tingkat kesalahan peta desa adalah 0,5 meter, sehingga RMSE peta desa Bungurasih tidak memenuhi toleransi. Selanjutnya adalah ini sebaran titik ikat atau GCP yang digunakan untuk georeferencing pada peta. Kemudian untuk pengukuran dimensi persil yang ada di peta desa pada zona 1 dan zona 2 tidak dapat dilakukan pengukuran dikarenakan tidak terdapat persil yang sesuai dengan di lapangan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Pada zona 3, selisih kesalahan antara persil yang ada pada peta desa dengan di lapangan adalah 1,533% meter, lalu zona 4 selisihnya 1,805 meter, dan pada zona 5 adalah 1,968 meter. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 97, menyebutkan bahwa ketelitian planimetris yang digunakan lebih besar atau sama dengan 0,3 mm skala peta, sehingga ketelitian planimetris yang digunakan adalah 0,3 meter. Dan peta desa tidak memenuhi ketelitian tersebut, sehingga peta desa hanya digunakan sebagai acuan untuk plotting data wajib pajaknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian peta persil yang dimiliki BPN, peta persil yang dimiliki kantor desa, dan wajib pajak. Terdapat 479 persil tanah pada peta BPN, 480 persil tanah pada peta desa, dan 685 wajib pajak. Pada zona dengan persil yang teratur dan ruko memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi, yaitu perumahan DPU dengan 56 persil dan 53 wajib pajak, Wisma Bungurasih dengan 302 persil dan 320 wajib pajak, dan Ruko Taman Bungurasih dengan 70 persil dan 71 wajib pajak. Sedangkan pada zona dengan persil yang tidak teratur memiliki tingkat kesesuaian yang rendah, yaitu Bungurasih Utara 38 persil dan 204 wajib pajak, dan Bungurasih Dalam dengan 13 persil dan 37 wajib pajak. Potensi peningkatan PBB yang dapat dihasilkan dari 6 persil tanah yang belum memiliki informasi pajak adalah Rp1.114.461,60 di zona 1 yaitu perumahan DPU dan zona 3 yaitu Wisma Bungurasih. Untuk yang keempat, nilai rata-rata RMSE dari peta persil yang dimiliki kantor desa Bungurasih adalah 4,94746 meter dan tidak memenuhi standar peta desa yang ditetapkan BIG. Yang kelima, data peta desa dari kantor desa Bungurasih memiliki selisih 1,533 meter pada zona 3, 1,805 meter pada zona 4, dan 1,968 meter pada zona 5, sehingga tidak memenuhi toleransi ketelitian planimetris yang ada pada peraturan BIG yaitu 0,3 meter. Sehingga peta desa hanya digunakan sebagai acuan untuk plotting data wajib pajak.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.